Kalau untuk di Mega Gym, setahu gua ya, nggak ada yang memperbolehkan seseorang latihan powerlifter. Dentumannya itu biasanya mengganggu tenan sekitar. Cuman balik lagi, ada beberapa tempat seperti di tadi kan Mega Gym ya, Mega Gym yang tidak bisa. Jadi kalau lu oke, gua tebelin deh, ya kan, gua tebelin rubbernya, tetap getaran akan sampai bawah. Oke guys, kembali lagi bersama Aji Strongman di Strongman News. Ini sekarang namanya Strongman News Update, Bon. Wih, gila. Gue lama kayak stasiun TV ini ya. Ada Strongman News Update. Jadi kita akan membahas nih guys, isu-isu yang lagi hot di sekitar perfilman Lo kebanyakan makan daging. Perfitnessan. Iya. Gue cukup kenyang gue. Hari ini gue cukup kenyang. Tadi udah boker juga sekali. Oke nih, gue langsung aja nih. Ini menurut lo si Peggy bersalah nggak, bro? Peggy yang ini nih. Ya emang Peggy mana? Karena ada dua Peggy katanya, bro. Yang salah tangkap sama Peggy yang beneran. Yang salah tangkap yang antingnya digedein. Intinya ya karena dia nggak ada antingnya. Berarti bukan dia ya? Berarti bukan dia. Itu kalau menurut gua. Tapi yang jelas kita nggak mau bahas itu sekarang. Enggak. Nah guys, kali ini untuk episode perdana ini kita akan membahas apa? Kalian saksikan video berikut ini. I got kicked out the gym for squatting 515. Really? Yes, totally. Because I feel really bad, but I'm not a powerlifter. All right, I'm gonna let you know. I know that guy. I have a little. Nah, udah kita lihat tuh guys. Jadi ada adegan di mana orang habis squat, dia kira-kira ini ngangkat sebenarnya gak gitu berat-berat banget, bro. Kayak 5 plate setengah. Yes. 5 plate setengah itu sekitar... Berat tapi itu menurut gua ya. Oh iya, 5 maksudnya plate untuk setengah. anak fitness enggak. Berat. Enggak, maksudnya enggak ringan. Iya. Itu goyang-goyang. AC, Oh bro. AC ya? Oh iya anjir. Gue ngeliat, gue karena kesini kok itu goyang-goyang ya. Jadi gini, di video ini guys, kalian ngeliat kan ada orang habis deadlift, orang habis squat sekali, terus dia taruh, terus dia disamperin. Di sini ceritanya dinarasikan ini adalah owner dari gym itu, bro. Yes. Dia ngebalikin duit membershipnya. Yes. Di situ ada perdebatan, tapi langsung karena ini handphone dari si orang yang squat langsung diberhentiin. Jadi di situ ceritanya si anak yang lagi squat itu duit membershipnya dikembaliin dan dibilang di situ di gym itu nggak diperbolehkan latihan powerlifting. Yes. Nah sebelum lu jawab, gue mau jelasin nih sekarang bener atau enggak industrinya di fitness di gym Mega Gym itu udah banyak orang yang latihan powerlifting. Ya. Itu suka atau nggak suka ya. Ya. Jadi banyak semenjak, ya gue nggak bisa bilang semenjak Rawor, tapi emang 2020-an ke sini ya. itu pesat banget tuh orang nyari squat track, ya. orang bench press juga pakai dikaret-karetin bangkunya. Ya. Terus juga nyari plate-nya yang warna-warni mungkin. Yes. Nah, gimana kalau dari lu kan sisi pebisnis gym nih, lu lihat hype-nya anak-anak powerlifting latihan di Mega Gym, menurut lu gimana, bro? Di pandangan lu? Ya, sebelum kita bahas masalah di industrinya, kita bahas dulu masalah regulasi di Mega Gym. Kalau untuk di Mega Gym, setahu gua ya, nggak ada yang memperbolehkan seseorang latihan powerlifter. Karena powerlifting. Karena satu tempatnya tuh memang tidak diperuntukkan untuk itu. Biasanya Mega Gym itu ada di sebuah building yang dia nggak solo. Ya? Nggak solo. Dia nggak solo. Dia pasti di situ ada building yang lain. Contoh tenan-tenan yang lain. Oh, kayak di Citos. Ya kayak
Ada basement mungkin, Oh, iya, iya. ada apartemen, ada tempat food court, tempat makan atau tempat perbelanjaan yang lain. Dentumannya itu biasanya mengganggu tenan sekitar. Can you guys stop banging that barbell? It's really annoying. Itu dentumannya itu. Nah, karena adanya dentuman itu yang sebenarnya sering dikomplain. Getarannya dem gitu kan. Ini dikomplain tenan lain Tenan atau lain. sesama member? Tenan lain. Oke. Nah, ketika tenan lain itu komplain, pasti komplainnya itu nggak langsung ke gym. Nah, Oke, biasanya ya. dia ada ke Pengurusnya. manajemennya, Ah, iya. manajemen buildingnya, dia komplain. Biasanya tuh dikumpulin. Menurut kalian ngeganggu nggak? Tenan-tenan itu ngumpulin bahan komplain. Oh, ada tuh gitu ya? Ada. Oh, ngeganggu nih, ini ngeganggu. Ini kalau udah komplainnya udah jangka panjang ya, terus bikin petisi. Nah, manajemen biasanya mengirimkan surat teguran ke tempat fitness center itu. Nah, jadi itulah cikal bakal tidak diperbolehkannya ibaratnya angkat beban powerlifter di mega gym gitu. Kalau untuk beratnya sendiri rata-rata berat kekuatan sebuah bangunan ya. Biasanya kalau normalnya sih sekitar 300 meter persegi. 300 kilo per meter persegi. Oh, ini kalau dari struktur. Iya, dari struktur bangunannya. Sedangkan itu dia kan pakai berapa meter persegi tuh. Misalnya dia pakai 3x3. Ya kan, 3x3, sedangkan dia ngangkat misalnya 300. Cuman bisa kita bedakan lagi namanya beban bergerak Sama statis. sama beban statis. Nah, beban bergerak itu lebih berbahaya dibandingkan beban statis. Beban statisnya kayak misalnya alat leg press kan diem aja tuh. Alat leg press diem aja, beban kayak ditaruh diem aja gitu. Jadi lebih baik beban diem 500 kilo lo diem atau 600 kilo lo diem dibandingkan 300 kilo bergerak terus. Gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu yang menjadi pertimbangan si gym owner yang mega gym itu tidak memperbolehkan adanya kegiatan powerlifter itu. Nah, kalau ini gua akan berada di posisi gua anak powerlifter ya. Ya. Kenapa kalau dari awal dia nggak diperbolehkan powerlifting? Ya dari awal aja pas mau member dikasih tulisan no powerlifting apalah. Ya. Sebenarnya itu masalah SOP aja. Sebenarnya di gym gua nih, di gym gua dulu waktu sebelum ada Hype-nya gitu. enggak, jadi ada waktu itu gua beberapa cabang yang tidak memperbolehkan latihan powerlifting. Oh gitu? Iya. Gimana aja contohnya? Dulu di Sumarekon Bekasi. Dulu di Sumarekon Bekasi dan di Malaka, sorry. Nah, ketika gua ngelihat hype-nya powerlifter ini hype banget nih. Kita juga sebagai pembisnis juga nggak bisa nutup mata. Kita harus menyediakan mereka ini weightlifting platform yang proper. Karena kita nggak bisa negorin member, kita datengin satu-satu. Jangan dibanting alatnya, jangan dibanting dumbbellnya, jangan dibanting barnya, nggak bisa gitu. Karena ya kalau kita tegurin member kayak gitu terus, sehari mungkin kita bisa 7 sampai 10 kali negurin member kali. Iya. Pagi ada orang yang mainin kita tegur. Karena untuk beban yang berat ya, perlu digarisbawahi beban yang berat ya, itu memang sulit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa re-rack dengan baik atau menaruh dumbbell kembali ke pahanya tanpa dibanting. Itu jam terbang tuh. Tapi untuk orang-orang yang ingin mencoba mendobrak batasannya, kalau kata anak sang PR ya, Nah, break PR. break PR itu sulit. Karena contoh misalnya gue shoulder press, gue 40 kilo, gue possible nggak ngangkat 44 kilo, sangat possible. Tapi gambling. Iya, tapi gambling. Mungkin gue nuruninnya gue bakal Nah, tapi makanya itu gue ngangkat 40 kilo supaya bisa tetap stabil.
Oke, gitu. Nah kalau untuk yang break PR kan nggak bisa bro. Kalau dia nggak di spotting pasti dibanting. Yes. Nah dia harus tahu gimana cara melarikan diri. Entah kecekek kayak yang. Yes, benar. Nah makanya itu kita tuh sebenarnya harus, para pembisnis ya, harus ibaratnya dinamis, harus menyediakan tempat yang proper untuk mereka, gitu. Dengan cara ya bikin platform yang benar-benar proper, yang supaya kalau dibanting itu tidak kenapa-napa. Atau sedikit meredam gitu. Iya, satu sedikit meredam. Mungkin kalau pakai rubber mungkin ditebelin lah. Rubbernya biasanya pakai satu tumpuk jadi 2 tumpuk, gitu kan. Atau biasanya kalau gue pribadi gue nggak mau pusing, gue nggak mau suruh staff gue buat negor member. Di tempat dumbbell, di tempat deadlift, ya gue naikin levelnya. Itu emang sengaja ya? Sengaja, dengan cara gue kasih batu split, gue kasih wermes, besi, ya kan. Jadi lu mau banting aja, gitu. Itu gue sengaja, khusus untuk di area itu. Dumbbell dan deadlift area. Ya, deadlift area. Nah selebihnya di situ ya lu nggak ada alasan juga untuk banting-banting di tempat lain. Jadi di lantai 3 juga nggak mungkin karena ada bon lagi deadlift di bawah, gue deadlift di atas Iya, nggak boleh. Gitu. Iya, deadlift itu semua di main dumbbell. Ya lu mau banting-banting ya di bawah, gitu. Tapi kan nggak semua, gua rasa nggak semua gym owner berpikir kayak lu. Iya, rata-rata gym owner akan berpikir kayak gua karena bosen dengar komplainan. Iya. Akhirnya dicari jalan tengah. Iya, kita harus bikin. Cuman balik lagi, ada beberapa tempat seperti tadi kan Mega Gym ya, Mega Gym yang tidak bisa. Jadi kalau lu oke, gua tebelin deh, ya kan, gua tebelin rubbernya, tetap getaran akan sampai bawah. Oke, iya. Getaran akan tetap ada, gitu. Diminimalisir 100% itu nggak mungkin. Dan akhirnya ujung-ujungnya building yang tidak memperbolehkan itu, bukan gym ownernya. Buildingnya sebenarnya yang tidak memperbolehkan itu. Emang nggak didesain untuk Yes. gempuran-gempuran gitu ya. Lama-lama di bawah Kang Somai bingung nih. Iya. Dia dor ada apaan gitu kan. Kayak waktu gue mau bikin gym juga di salah satu building yang ada, ya contoh gue sebut aja Gramedia. Gramedia itu Matraman? Enggak, ada building yang ada Gramedianya, yang punya Gramedia. Pas gue mau masuk, gue mau bikin gym, dia ngomong, tapi nggak boleh banting-banting mas, karena udah ngomong di depan. Ya, karena pernah ada di salah satu gedung kita, nggak tahu deh kalian cek aja, gedung ada Gramedianya, itu punya Gramedia, tapi ada gymnya. Nah dia berantem terus, karena ya yang satu ngotot, gitu. Yang satu juga udah bayar sewa. Ya, benar. Yang satu juga nggak nyaman. Ya, betul. Nah, ini gue mau balik lagi ke dalam gymnya sendiri nih bro ya. Gue kan sedikit banyak udah merasakan nge-gym di Mega Gym nih, di Sentral Jati Bening. Itu alatnya udah proper dan udah bener, seperti layaknya. Biarpun gue masih merasa awkward karena tempat baru, ya gue mungkin gue kayak ikan mas yang ditaruh di kolam baru, terus bingung gitu, kolamnya ternyata ikannya banyak banget gitu. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan anak powerlifting yang ini menurut gua sedikit bertolak belakang dengan anak fitness kebanyakan. Salah satunya adalah soal waktunya memakai alat, bro. Nah, kalau misalnya ada kayak mas-mas yang pengen mesin pack fly. Mas masih dipakai nggak? Masnya bilang gitu. Kalau terus gue bilang, oh sekali lagi mas. Oh ya udah, kan gantian tuh. Tapi dia cuma 4 set. Abis itu dia kan pergi 3 set atau 4 set, dia langsung pergi kan. Coba kalau dia bilang gitu ke gue, maksudnya pas gue lagi bench press gitu, mas, bareng bench pressnya, gue kan bingung, anjir, mau bareng dari mana nih? Ya lu angkat aja. Kan gue gak mungkin ngomong gitu, kan nggak boleh begitu kata lu, gimana sih? Kan gue di situ akan bingung lah, mau bareng dari set yang mana gitu. Kan gue juga bingung, masa gue akan nurunin semua beban gue terus dari awal lagi, atau dia cuma ngangkat 5 kilo nih misalnya, dia nanya gitu, gue lagi pas 100 kilo misalnya. Oh ya bareng mas, oh ya udah
gue kan nggak mungkin bilang di atas ada mas, nggak mungkin dong. Lu bilang aja. Kan belum ada. Oh, nanti ada. Oh ya. Nah terus harus gue lepasin 100 kilonya, gue masukin dia sebar sama plate 5 kilo misalnya. Abis itu gue 100, berarti gue 100. Ya enggak, bilang aja masih dipakai mas gitu. Tapi kan gue lama. Nah itu dia, karena anak powerlifting itu istirahatnya juga rada lama dan juga set intinya tuh agak banyak. Itu kita tuh, gue merasa gue merepotkan, gue membuat member lain merasa kok gue gak kebagian sih gitu loh. Itu satu dari sisi waktu. Yang kedua adalah soal kerapihan bro. Jadi gue itu bawa, ya nggak gue doang, kayak ada si Ciko, si Saki kan juga bawa tas juga lumayan gede ya. Kita naruh juga kadang di pojok, terus juga itu kalau member-member biasa kan cuman bawa headset, bawa air, nah dia taruh barang juga paling di locker kan. Nah, gue kan bawa tas alem gambreng itu juga di situ, di areal deadlift, dan gue merasa dengan, apalagi pas gue udah memasuki set-set terakhir tuh, gue harus pakai cak, dan itu membuat besinya kotor. Jadi gue melihat di gym itu udah sangat bersih, tapi di areal powerlifting itu terkesan berantakan gitu loh. Dan itu member tuh ngelihatnya tuh kayak, ini orang pada ngapain sih gitu. Jadi ada rasa pas gua angkat pun, gua yang biasanya teriak, wow, terus sekarang teriaknya, Jadi karena gua pas mau teriak semua orang ngeliat, jadi kayak, terus akhirnya juga harus teriak juga gitu. Jadi aneh sih. Ya emang aneh karena sih. Kulturnya powerlifter dengan anak-anak hypertrophy emang beda bro. Mau gimana juga beda, walaupun kita sama-sama latihan pakai besi, cuman caranya, kulturnya ya memang berbeda gitu. Iya mungkin di satu sisi benar kata waktu itu lu bilang, daripada kehilangan member, misalnya apalagi kalau ada yang pakai PT kan, ada orang mau pakai alat bench press misalnya, PT itu dengan kliennya, sedangkan di situ ada anak powerlifting misalnya, sedangkan PT itu, klien itu mendapat hak spesial di Mega Gym kan. Rata-rata member yang pakai jasa PT itu memang member prioritas. Nah, member prioritas, di mana waktunya juga pasti akan prioritas dong. Yes, value-nya itu 1/7 sampai 1/8 dibanding member biasa. Dibanding member biasa. Jadi daripada lu kehilangan satu member prioritas, mendingan tuh 4 orang anak Polri itu lu suruh keluar aja dah gitu kan. Ibarat kasarnya kan ngomong kayak gitu kan bro. Iya itu kasarnya ya. Iya itu kasarnya. Cuman ya itu tadi, karena gua baru ngeblend di Mega Gym, terus juga ada video ini, gue tuh ya, jadi kayak ngerasa emang sebenarnya apakah harus punya gym powerlifting sendiri, tapi kan menurut lu belum bisa maju ya bro? Belum bisa. Jadi gym powerlifting sendiri itu sulit untuk maju. Kita ngomongin masalah bisnis. Bisnis itu terkait dengan profit. Bukan ngomongin komunitasnya. Bukan, kita ngomongin bisnis ya. Bisnis, saya ulangin lagi. Bisnis ketat hubungannya dengan profit, bukan punya-punyaan. Ya. Jadi kalau namanya bisnis itu, goalsnya itu balik lagi harus profit. Kalau untuk anak powerlifter sendiri itu kurang bisa untuk profit saat ini ya. Saat ini, kecuali dia ini nebeng sama gym konvensional. Itu bisa untuk making profit. Tapi pasti akan ada bentrok-bentrok gitu bro. Nggak akan bentrok kalau tempatnya itu benar-benar disediakan. Ada tempat sekitar 100 meter persegi dikhususkan untuk kaum-kaum powerlifter. Itu nggak akan bentrok. Nah kalau untuk sekarang kan paling jadi gini, racknya itu kan untuk 1 orang saat ini. Kita ngomongin di gym gua ya yang ini. Untuk 1 orang itu di situ akan ada kecenderungan seperti yaitu dari lo ngerasa terganggu, dari mereka pun sebenarnya ngerasa terganggu. Karena gue nggak terganggu sebenarnya. Gue merasa mengganggu gitu loh. Jadi dengan kehadiran gue bro. Ya enggak, lo terganggu dong kalau tiba-tiba lo lagi main tiba-tiba bang masih ini nggak,
Masih lama Itu nggak? gue nggak terganggu karena gue tinggal jelasin kan. Nah. Cuman gue ngerasa dengan gue yang memakai beban segitu banyak misalnya, terus juga dengan gue yang agak menonjol orangnya, maksudnya rada gendut, kan itu dari jauh juga udah kelihatan. Jadi gue tuh takutnya nih ada member yang baru mau masuk aja, ya ada Bang Haji jadi segen akhirnya ke atas. Yang tadinya gitu mau double. Gue tuh takutnya emang, apaan sih tuh gombrang-gambring banting-banting. Bisa, kalau itu bisa. Kalau bisa karena kan gue udah bilang bro, kulturnya kan berbeda. Dan orang tuh nggak akan suka sesuatu yang dia nggak ngerti. Iya sih. Ya, nah tapi dia akan kayak gue nih. Ya powerlifter emang begitu. Pakai chalk, ya kan? Chalk itu kan bernoda, Kapur ya kan? Bernoda terus teriak, ya kan? Terus sesekali bahkan seringkali banting, ya kan? Ya gitu. Gua mengerti dan paham. Jadi gua ya suka-suka aja. Orang yang nggak ngerti itu yang jadi bakal nggak suka gitu. Ya itu apalagi namanya kan tempat umum. Nah, tempat umum itu juga mungkin kalau kita lihat video tadi nih, mungkin karena itu ada beban 5 plate setengah ya, apa 6 plate tuh kalau nggak salah. Itu berarti kan 20 kilonya 12 biji kepake tuh. Yeah. Mungkin di saat itu banyak member yang lagi nyari juga kali. Ada nyari 20-annya nggak ada. Nah, di gym itu nggak stok plate banyak. Enggak. Jadi gini, masalah terminate membership ini kan ini dari video itu gue lihat orang ini ditegur sama ownernya as a owner dan langsung men-terminate. Ya kan? Berarti maksud lu ini fatal banget gitu? Bukan, ini udah pasti satu dia udah beberapa kali dapat komplain. Oke. Enggak, ini nggak baru langsung ya? Nggak baru langsung. Oh, Jadi beberapa kali nih iya. orang apa namanya dapat komplain. Mungkin dia ditegurnya di saat dia lagi deadlift, di saat lagi squat. Mungkin dia deadlift juga dem kita kan nggak tahu. Nah tapi ketika di Mega Gym ya, ketika owner atau manajer klub atau manajer distrik, jadi di Mega Gym itu ada manajer Distrik. klub ya kan, ada distrik. Biasanya di atas manajer klub itu ada distrik gitu. Itu udah turun ya, itu pasti udah ada beberapa kali komplain gitu. Jadi ibaratnya orang ini sebenarnya udah di TO nih sama manajemen. Oh iya, gitu. Di CCTV pasti di rapat Senin tuh pasti ada. Nah, Iya. ada lagi hari ini ada ini enggak? Oh, ini Pak. Ini Pak komplain Pak, ini begini Pak, ini begini Pak, gitu. Jadi emang berarti kalau udah sampai ownernya langsung pun, berarti ini emang udah bukannya spontan langsung ada saat itu ownernya lagi lewat kayak nggak mungkin. Iya betul. Pasti udah ada rapat dulu mereka. Benar. Oh, gue pikir karena ketersediaan barbelnya dikit dan itu aja orang dia squatnya segitu, gimana deadliftnya mungkin bisa 8 plate kiri kanan 16 plate kepake dalam waktu yang lama kan? Kan jadi itu jadi gini loh bayangan gue, misalnya dia deadlift 360 kilo, itu kan plate-nya yang dipakai 16 plate. 20 kilonya 16 dan buat satu orang sendiri. Di sekitar dia banyak yang lagi main leg press nggak bisa, yang lagi main bench press juga kurang, terus yang lagi main mesin plate loaded juga kurang. Nah, enggak, tapi sih kalau untuk masalah gym ada standarisasi berapa plate yang harus ya diadain gitu. Diadain berapa di setiap kalau mesin. satu mega gym? 3 rata-rata ton. Enggak. 3 gini, 3 pasang di kanan dan kiri. 20. Jadi harus minimal satu alat itu ada 3 pasang. Ada 10-10, 20-20, 15-15 gitu. Oh. Jadi kita bisa lihat nih, jadi mesin plate loaded kita ada 6. Oh ya udah berarti 2 ton gitu. 2000 kilo kan pecahannya kan 5, 10, 15, 20. Gitu, itu pecahannya. Sama 5 paling. Ya, sama 5 gitu. Jadi kita udah sebenarnya kalau orang yang buka gym yang udah proper, kita tuh udah tahu gitu. Oh, nih kita satu mesin plate loaded butuhnya tuh berapa? Gitu. Satu mesin plate loaded tuh butuhnya tuh sekian, misalnya 100 kilo ya kan. Ya udah. Kita berapa mesin plate loaded tuh gitu. Atau mungkin, Bro, ini satu lagi skema yang gue bisa lihat dari video tadi. Atau pernah kejadian mungkin mungkin owner itu nggak mau kejadian lagi,
pernah ada orang celaka gara-gara squat mungkin ya. Bisa juga. Jadi kayak ada trauma di gym itu. Itu bisa juga karena gini bro, ketika ada sesuatu insiden di gym itu kan bakal satu bakal ditutup pastinya sementara untuk digelar perkara lah. Oke. Enggak, sorry kalau gue potong dulu bentar. Kalau ada orang celaka di gym, lu bisa dituntut? Oh nggak bisa, tergantung. Oke. Itu semua tergantung. Celakanya seperti apa? Kalau human errornya tuh di mananya? Misalnya ini ambil contoh, lagi main pull down, itunya selingnya putus misalnya, tang. Ya, orangnya meninggal. Kena itu ya meninggal enggak gegar otak paling. Ya itu bisa. Lu tanggung jawab. Bisa. Itu bisa dituntut, bisa diiniin karena kan memang ada apa namanya? Waktu untuk memaintenance alat itu. Cuman tetap kita harus tahu dulu case-nya. Ini orang memainkannya dengan cara yang sudah benar atau belum. Gitu. Kan ada yang ya orang ego lifting kan, ala-ala gitu. Itu juga case by case-nya harus kita tarik panjang dulu. Lihat CCTV gitu, kita pelajarin behavior orangnya. Nih orangnya emang troublemaker nih. Kan ada di gym yang begitu, Bro. Troublemaker. Di gym gue juga ada yang begitu. Troublemaker? Iya, orang ini rada-rada gitu kan. Rada-rada tiba-tiba dia ngejatuhin bar, ngebikin bar sampai salto gitu, sampai buat apa? Ya karena orang ini rada-rada. Rada-rada suka ngomong sendiri, suka ini gitu. Gitu. Kita harus lihat dulu gitu. Nih orang ini sebenarnya seperti apa, baru bisa kita tarik kesimpulan. Gitu. Jadi nggak bisa langsung. Kecuali dia lagi misalnya nih lagi treadmill lari kencang banget terus serangan jantung misalnya. Itu kan bukan salah treadmillnya. Iya, pokoknya intinya fitness center itu harus bertanggung jawab jika kesalahan itu pure ada di pihak fitness center. Atau di alatnya malfunction alatnya misalnya. Bisa, tapi kalau namanya dia squat, dia latihan sendiri terus dia ketiban sendiri, itu murni salah orang itu. Kalau keluarga orang itu bilang mana nih instrukturnya nggak ada yang jagain misalnya. Oh nggak bisa. Kalau masalah itu dia harus, kalau dia dalam keadaan memakai jasa personal trainer bisa. Tapi kalau dia regular member nggak bisa. Oh di Mega Gym tuh nggak bisa? Nggak bisa. Gitu. Ya guys, jadi banyak faktor yang bisa kita cari dari kejadian di video ini. Kita nggak bisa langsung ngejudge ownernya dulu. Yes. Tapi kita juga nggak bisa ngejudge orangnya ini dulu. Yes. Apa emang satu sisi duitnya dibalikin gara-gara gedungnya emang nggak siap buat kenapa-kenapa, ya, atau emang behavior orangnya yang emang dari awal udah di TO-in itu ternyata emang ini troublemaker nih. Mendingan ya udahlah lu disuruh di terminate namanya. Iya, di terminate. Duitnya dibalikin. Iya, karena member balik lagi ya. Member ada kalanya ini memang jelek ya. Cuman di Mega Gym ini kental dengan ini. Ada kalanya member komplain dari regular member ke manajemen itu nggak akan didengar. Hah? Ya. Komplain dari regular member. Kecuali PT. Nah, tapi kalau komplain dari orang yang memakai jasa PT ya, atau member prioritas, itu bisa didengar. Paham nggak maksudnya? Oh gitu ya? Ya. Cukup nggak adil ya? Memang nggak adil karena gini, Mega Gym itu nyari uangnya itu dari jasa PT. Jadi jangan kalian pikir Mega Gym itu nyari duitnya itu dari member. Bukan, regular member itu nggak ada rasanya, bos. Anjay. Ya kan, Mega Gym nggak bisa beli Spider-Man itu. Nggak bisa, bos. Jadi gini, di Mega Gym paling untuk per bulannya 490 sampai 500 ribu. Oke. Rata-rata, ya. Ya habis itu selesai. Kalau dia langsung bayar 1 tahun, lebih murah, biasanya 4 juta. Ya kan? Nah, ketika dia sudah bayar 1 tahun, nggak ada pemasukan lagi di gym itu, sedangkan gym itu harus mengeluarkan biaya operasional, service charge dan lain-lain, dan itu reguler. Jadi dia hidupnya itu ya dari si pembeli jasa PT. Kenapa gue bilang value-nya 1/7 sampai 1/8, bahkan ada 1/10 ya? Karena itu dari jasa dia membership-nya.
Contoh dari gym gua deh, per bulan 350.000, ya kan? Ya kalau beli PT 2.250.000 apa 2,5 sih, Bon? Lupa. 2.250. Hitung aja tuh berapa kali lipatnya. Dari 350. Dari 350. Gitu. Dan makanya kita tuh lebih ya ini bisnis. Kita mau ngapain lagi? Kita harus ya menservis orang-orang yang atau mendengarkan keluh kesah dari orang-orang yang prioritas itu. Karena kita tuh nggak masalah satu orang hilang, ya kan? Rotasi di gym, ini apa namanya disclaimer buat teman-teman semua, biar paham gitu. Rotasi member masuk dan member keluar itu biasa sekali, gitu. Jadi untuk para teman-teman gym owner atau yang baru bangun gym, terus dia apa namanya ngerasa pusing, aduh. Come and go-nya. Iya, come and go-nya kok ini kan ya? cepat. 20-25%, bahkan 30% itu biasa. Apalagi di bulan-bulan akhir bulan atau di bulan-bulan Juni, Juli, Februari, Agustus, September itu. Anak-anak sekolah ya sebelum. Ya di pertengahan bulan ke atas. Bulan 6, 7, 8 ya kan. Itu bakal naik turunnya itu terasa banget. Di bulan 11 dan bulan 12 itu sepi parah gym. Itu udah biasa gitu. 20, saya ulangi lagi, 20-30% itu biasa. Rotasi masuk dan keluarnya orang. Tapi yang harus dijaga adalah rotasi dari penjualan PT. Makanya tuh PT disayang-sayang ya, iya Pak. Ya, nggak iya Pak, nggak gitu juga gitu. Maksudnya di servis ibaratnya dengan sangat baik karena dia tuh memang prioritas gitu. Karena ada 30% aja apa namanya PT itu dari omset PT itu turun. Kalau di gym gua itu nggak bisa dapat 200 sampai 300 juta. Kurang nggak 30%? Ya kan? Itu kita pecah pala, Bro. Nggak kita sih, gua. Pecah pala turunnya 30% gitu kan. Berasa banget gitu. Tapi kalau membership masih naik turun 30% itu masih wajar. Nggak berasa. Normal aja itu. Jadi ya itu ya guys, buat kalian perlu ketahui kalau di gym itu ternyata sisi bisnisnya tuh prioritas yang diutamain. Ya. Yang kedua adalah lihat kejadiannya dulu, apa emang tempatnya yang nggak siap atau emang orangnya nih emang toksik. Ya kita nggak tahu ya. Ya itu dia. Jadi emang kalian selama masih di tempat umum, ini conclusionnya ya kalian harus bisa berbaur ya. Yes, benar. Itu doang sih kuncinya. Iya. Berbaur. Apalagi untuk gym-gym yang udah memperbolehkan powerlifting di mega gym. Harus kepercayaannya juga harus dipegang, jangan tahu-tahu ada dumbbell di lantai 2. Ya. Ya, jadi tapi sampai detik ini lu masih buka terus, masih untungkan terus kan buat lu ini? Apanya nih? Gymnya lah. Oh sangat, alhamdulillah. Aduh. Tapi emang gue pasti, gue kan gini, gue tuh nggak ada apa namanya sumber pendanaan dari pengusaha besar, dari bank asing atau apa gitu kan. Investor kakap nih gue kasih lu 10M, gue kasih lu ini. Gue nggak pernah, Bro, nggak ada gue nerima duit sampai sebesar itu ya. Mitra-mitra ada, ya kan, yang mikro lah ya. Mitra-mitra itu ada, cuman kalau untuk pendanaan besar tuh nggak ada. Cuman hal itu yang ngebuat gue tuh belajar. Belajar tuh ketika gue mau bikin gym, jadi gue nggak bisa salah-salahan. Gitu. Nah makanya nanti untuk kedepannya mungkin gue bakal ngebuat di insya Allah di cabang ke-7 gue mau buat gym yang lebih proper lagi untuk teman-teman powerlifting. Gitu. Oh yang di Tanjung Priok itu? Mungkin yang di Tanjung Priok, yang jadi kan tahun ini insya Allah kan 2, mungkin di Tanjung Priok, mungkin nanti yang di Bekasi Timur gitu kan. Gue mau bikin satu space yang benar-benar proper untuk mereka. Oke guys, ya gimana penjelasannya dari kami soal powerlifting dilarang di mega gym? Wah judulnya keren banget. Iya, jadi jangan marah-marah dulu. Iya, jadi jangan tersundut emosinya.
saksikan dulu video ini ya sampai habis. Oke, guys, thank you buat Mas Canggih. Udah berapa menit, Bon? 34. Wah, lama ya? Gue pikir cuma 20 menit tuh. Oke, jadi intinya keputusannya gimana? Itu Peggy atau bukan? Bukan. Karena nggak bolong kupingnya. Oke, Peggy, salam buat Linda ya. See you.